Shalom students. Ya, Happy New Year. Nah, kita kembali belajar agama seperti sebelumnya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Father in heaven, thank you for your blessing. Now, we start to study. Please bless us. This is our prayer. In the name of Jesus we pray. Amen. Kita masuk ke dalam pembelajaran kita, yaitu tekun beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Tekun berarti rajin, tidak pernah meninggalkan. Nah, Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Ya, Yesus adalah pribadi pendoa. Seluruh hidup dan karyanya dihayati dalam kesatuan dengan Bapanya. Sebagai seorang pendoa, Yesus melihat hidupnya sendiri adalah suatu doa yang dipersembahkan kepada Bapanya. Dalam doanya, Yesus menyerahkan seluruh suka duka kepada Bapanya. Bagi Yesus, bukan kehendaknya yang terjadi, namun kehendak Bapanya. Yesus mengajak kita untuk menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Melalui pengajaran ini, kita diajak untuk meneladani Yesus melalui sikap, tindakan, dan seluruh hidupnya senantiasa diwarnai dengan doa, yaitu selalu berkomunikasi dengan Allah Bapa setelah Ia berkarya. Kita juga diajak untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan dan mengungkapkan rasa syukur, pujian, dan hormat kepada Allah. Ketika kita berbicara tentang ibadah, biasanya kita menghubungkannya dengan kegiatan-kegiatan lahiriah seperti bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan khotbah. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, perwujudan lahiriah ini sendiri tidak dianggap sebagai ibadah yang sejati. Jadi apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Bagaimana seharusnya kita menyembah Tuhan dan menjadikan ibadah kita dikenannya? Bagi orang-orang yang hanya menaruh perhatian pada bentuk ibadah lahiriah, tapi melupakan arti ibadah yang sejati, inilah yang akan Tuhan katakan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan itu perintah manusia. Itu tertulis dalam Matius 15 ayat 8-9. Ibadah yang sejati itu ialah tanggapan sepenuh hati atas kebenaran Tuhan, berupa penyembahan terhadap Tuhan dan penyerahan sebulat hati. Tuhan jauh lebih memedulikan apa yang mendorong kita beribadah daripada gerakan-gerakan yang kita jalani dalam ibadah. Dalam pembahasan ini, kamu dibimbing untuk memahami apa makna ibadah formal. Nah, tugas kamu yang saya berikan untuk kamu adalah renungkanlah seberapa pentingkah dalam dirimu ibadah, doa, dan baca firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa banyakkah kamu beribadah semenjak kamu duduk di bangku SMP? Dan berikanlah alasannya. Terima kasih untuk hari ini.
Inilah pembelajaran, sampai disinilah pembelajaran kita. God bless.